anak Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak Indonesia, tentunya kalian pernah membantu ibu atau bapakmu memasak di dapur. Pada saat memasak, kalian menggunakan beberapa metode memasak. Dalam video ini, kalian akan belajar metode dasar memasak atau metode dasar pengolahan makanan. Apa saja metode dasar memasak? Yuk kita bahas bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan dicapai setelah menonton video ini adalah kemudian, indikator pembelajaran yang akan kalian capai adalah pertama, marilah kita memahami tentang pengertian memasak. Memasak adalah membuat suatu bahan mentah menjadi matang dengan tujuan agar dapat dimakan. Menurut para ahli kuliner, memasak adalah proses pemberian panas sehingga bahan yang dimasak akan dapat dimakan. Lezat di lidah, aman dimakan, mudah dicerna, dan berubah penampilannya. Teknik memasak dibagi menjadi dua, yaitu moist heat cooking dan dry heat cooking. Metode moist heat cooking adalah metode di mana panas dihantarkan pada makanan melalui air atau uap. Metode dry heat adalah metode di mana panas dihantarkan oleh udara panas, logam panas, radiasi, atau minyak tanpa menggunakan air atau kelembaban. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan lemak dan tanpa lemak. Yang termasuk dalam moist heat cooking adalah boiling, simmering, poaching, blanching, steaming, braising, stewing, dan oven mirror atau steam. Dan yang termasuk dalam dry heat cooking adalah grilling, roasting, baking, deep frying, shallow frying, dan sauteing. Boiling atau merebus ialah memasak makanan di dalam air mendidih yang jumlahnya lebih banyak daripada makanan yang dimasak, sehingga makanan yang dimasak dapat terendam seluruhnya. Temperatur untuk perebusan berkisar 100 derajat Celcius. Simmering. Proses simmering hampir sama dengan proses boiling, yaitu merebus makanan di dalam air yang jumlahnya lebih banyak daripada bahan atau makanan yang sedang direbus. Tetapi proses pemasakannya cukup lama dengan suhu 70 sampai dengan 90 derajat Celcius. Perbedaan lainnya adalah pada tingkat gerak gelembung air. Pada proses simmering, gelembung air yang timbul dari dasar lebih kecil dan sedikit. Teknik simmering sendiri umumnya digunakan untuk memasak kaldu, soto, atau rawon. Durasi memasak yang lama akan membuat kuah lebih kental dan memaksimalkan cita rasa yang ada. Berikut perbedaan antara simmering dan boiling. Perhatikan gelembungnya pada simmering dan pada teknik boiling. Gimana? Sudah bisa kalian lihat perbedaannya kan? Kita lanjutkan pada metode poaching. Poaching hampir sama dengan metode simmering, hanya saja air perebusannya menggunakan campuran. Teknik ini cocok digunakan untuk mengolah bahan masakan yang lunak dan mudah hancur seperti ikan, otak-otak, dan telur. Contohnya poached egg adalah hidangan telur yang dimasak dengan teknik poaching. Nah, karena proses memasaknya dilakukan dengan perlahan, teknik ini akan menghasilkan telur setengah matang. Bagian kuningnya akan meleleh ketika dipotong. Kalian suka nggak?
Blanching. Blanching berarti mencelupkan makanan ke dalam air mendidih beberapa saat, tidak sampai matang, kemudian diangkat kembali dan dimasukkan ke dalam air dingin atau air es, yang tujuannya untuk menghentikan proses pemasakan. Blanching bertujuan untuk membebaskan bahan makanan dari kotoran, mempermudah pengupasan, atau mempersiapkan bahan dalam keadaan setengah matang. Steaming. Steaming atau mengukus ialah memasak makanan menggunakan uap air panas. Cara memasak ini cocok untuk bahan makanan yang tidak mudah hilang warna, rasa, dan aromanya. Keuntungan dari memasak menggunakan metode ini adalah kamu dapat mematangkan berbagai jenis bahan, seperti sayur, dengan tetap mempertahankan nutrisi di dalamnya. Stewing merupakan teknik mengolah makanan dengan suatu cairan dalam jumlah yang sedikit. Cairan yang digunakan pada stewing diantaranya santan, susu, kaldu, dan bumbu. Teknik ini berguna agar aroma masakan menjadi lebih wangi, bumbu meresap sempurna, dan bahan masakan menjadi lebih empuk. Teknik ini cocok digunakan untuk memasak opor, semur, dan gulai. Braising. Braising berarti merebus makanan dalam cairan yang jumlahnya lebih sedikit daripada bahan yang sedang direbus. Cairan yang digunakan berupa kaldu, saus, yang nantinya dihidangkan bersama makanan yang direbus. Contohnya pada pemasakan iga sapi. Oven Mary. Ini istilah yang digunakan untuk mengetim. Kalau kamu suka makan nasi tim, nah ini dia teknik memasaknya. Memasak dengan teknik ini membutuhkan 2 buah panci. 1 panci berukuran besar dan panci lain yang berukuran kecil. Panci yang berukuran besar digunakan untuk merebus air, sedangkan panci yang kecil diletakkan di atas panci besar. Teknik Oven Mary biasanya juga digunakan pada proses melelehkan coklat. Selanjutnya, pada teknik dry heat cooking atau panas kering ialah grilling. Bisa dibilang grilling ini seperti proses bikin sate. Makanan akan dimasak dengan panas yang berasal dari bawah. Api bisa dari bara arang atau kompor. Roasting. Roasting ialah memasak makanan dengan panas yang berasal dari segala arah. Biasanya dilakukan di dalam oven. Dan sewaktu-waktu, makanan tersebut disiram dengan minyak panas untuk mengembalikan kelembapan makanan tersebut. Baking. Baking adalah memasak makanan di dalam oven tertutup tanpa disiram-siram dengan minyak panas selama proses memasaknya. Temperaturnya antara 120 derajat Celcius sampai dengan 240 derajat Celcius. Istilah baking sering digunakan dalam memasak roti. Deep frying. Deep frying atau menggoreng ialah memasak makanan menggunakan minyak yang lebih banyak daripada makanan yang dimasak, sehingga makanan seluruhnya terendam minyak. Shallow fry merupakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak dangkal yang tingginya hanya sepertiga hingga setengah bahan makanan. Bahan makanan perlu dibolak-balik sehingga semua sisi berwarna emas atau kecoklatan secara merata. Teknik ini biasa digunakan untuk menggoreng potongan daging ikan, telur, dan beberapa gorengan lainnya dengan api kecil sehingga makanan matang merata. Sauteing atau menumis adalah memasak dengan cara menggoreng menggunakan minyak sedikit.
Dan dalam metode ini, minyak yang digunakan harus benar-benar dalam keadaan panas dan dimasak dalam waktu yang singkat. Baik anak Indonesia, itulah metode atau teknik dasar memasak yang umumnya digunakan. Jika masih ada teknik memasak yang belum ada di video ini, silakan kalian tulis komentar di bawah ya, agar menjadi masukan untuk video selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Salam hangat untuk anak Indonesia semua.